sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah pengajian umum Kopi Ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir dan kita sudah memasuki edisi yang ke-57. Insyaallah hari ini pengajian akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA dengan tema tanya jawab seputar Ramadan dalam rangka songsong bulan Ramadan. Ya. Namun sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita buka dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat diaturkan kepada Ustadz Syakir Jamaluddin. Alhamdulillah kali ini bisa kita ngaji lagi di Omah Sawah Bode, dan judul yang kita akan bahas kali ini seperti yang di flyer itu adalah tanya jawab seputar Ramadan. Ini adalah sebenarnya judulnya kalau di pengajian akhir-akhir ini songsong Ramadan. Ya tentu mempersiapkan diri menghadapi sesuatu itu jauh lebih baik dengan yang tidak tanpa persiapan sama sekali. Ya sepertilah kematian itu. Ya, orang yang tenang, tersenyum dalam menghadapi sakaratul maut, dalam menghadapi kematian, itu adalah orang yang siap. Sudah siap bekal hidupnya. Dan bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah bekal. Perbanyaklah bekal karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ya, nah puasa ini termasuk cara Allah dalam mengantarkan kita untuk meraih posisi termulia di sisi Allah, menjadi manusia takwa. Tapi ini baru proses, la'allakum tattaqun. Ya, semoga kita sama bertakwa. Nah, kali ini kita mau membahas tentang apa saja yang perlu kita persiapkan. Ya, tentu selain bekal iman, ya juga dengan bekal ilmu. Supaya kita tidak salah dalam mempersiapkan diri kita. Kita menganggap itu sebagai sunnah, ternyata tidak ada hadisnya. Ya, misalnya yang nanti akan marak 1-2 hari sebelum Ramadan masuk, itu adalah nyadran. Ya, ziarah kubur. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, termasuk dalam pengajian Husnul Khotimah kemarin, saya lihat sebagian ikut, ya. Ya, ziarah kubur itu sunnah. Ya, terlalu banyak hadis yang menyuruh kita untuk ziarah kubur. Ya. Nah, cuma kalau misalnya menetapkan ziarah kubur hanya jelang Ramadan, tidak ditemukan hadisnya. Ya. Tapi apakah boleh? Boleh saja. Lah orang itu pulangnya itu rata-rata ya pada saat seperti ini kan, jelang Ramadan dia mau merasakan Ramadan pertama di rumahnya. Ya, di kampungnya, mengingat masa lalu ketika dia bersama orang tuanya. Ya, dengan bapaknya, dengan ibunya. Walaupun kita jarang bangun jam 3-an, tapi ada suasana tersendiri yang hikmat. Ya, nah mau begitu lagi tidak ada.
Maka kemudian dah pulang kampung, ya paling tidak bisa ziarah kubur. Nah, karena banyak yang melakukan ini kemudian dijadikanlah sebagai tradisi. Ya, maka ada yang ketika ini saya sampaikan, lalu ada jamaah bertanya, kebetulan waktu itu di Godean, ya, dia bilang, saya jadi panitia Nyadran Agung ya Pak. Terus bagaimana itu? Ya, apa namanya, nguri-uri budaya, ya, untuk melanggengkan, menghidupkan budaya. Ya, selama itu dianggap sebagai budaya, tidak ada masalah. Ya, saya kan hanya menjelaskan tidak ada hadisnya, tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu budaya, walaupun misalnya berangkat dari hadis yang tidak ada, ya nggak ada masalah. Kalau budaya kan hukum asalnya al-aslu fil adat al-ibaha. Hukum asal adat istiadat adalah boleh. Hatta yakumad dalilun alat tahrim. Hingga ada dalil yang melarang. Selama tidak ada yang melarang, lanjut. Ya, cuman ini aja yang perlu dijelaskan. Ya, ini bagian dari tradisi. Kalau tradisi Islam, ya harus bisa menghadirkan dalil Quran dan hadisnya. Ya, tradisi sebagian umat Islam, tapi bukan tradisi Islam karena tidak ada dalil Quran dan hadisnya. Apalagi padusan. Iki rame-rame mandi di sungai atau di kolam renang sekarang, ya, untuk menyambut Ramadan supaya katanya bersih, ya, lahirnya saja, ya. Tapi apakah ada hadisnya? Tidak ada. Ya, yang ada hadisnya itu mandi janabah, mandi besar itu kalau keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan, ya, kubul, ya, depan, yang itu ada terasa nikmat. Atau berhubungan seks antara suami istri, nah itu. Tapi kalau misalnya masuk Ramadan, ndak ada hadisnya. Ya, ya. Jadi ini hanyalah tradisi, ya. Ya, saya hanya mau menjelaskan ini tradisi, tidak ada hadisnya, tapi bukan saya melarang, ya. Saya hanya mau menjelaskan itu. Ya, maaf-maafan. Ini juga sudah pernah kita bahas. Adakah hadisnya, dalilnya maaf-maafan sebelum Ramadan? Karena kan banyak itu, ya, WA-nya sudah mulai itu. Ya, dari malam nisfu Sa'ban yang di dalam hadis faqumu lailaha wasumu naharaha, pada malam nisfu Sa'ban bangunlah bersolat qiyamul lail pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Itu kan hadisnya dhaif, batil, maudhu'. Palsu itu hadisnya. Ya, kalau kita lakukan itu karena berdasarkan hadis itu, ya pahalanya juga palsu. Tapi kalau kita lakukan itu karena pas beat, ya, di mana Nabi SAW menuntunkan untuk berpuasa sunnah 3 hari, ya, puasa putih 13 setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah, ya sunnah, ya. Jadi kita harus bisa menempatkan ini, ya. Sekarang maaf-maafan itu, maaf-maafan ada enggak? Ada hadis yang sering dikutip oleh ustadz di sebagian pengajian itu yang mengatakan doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW 3 kali. Katanya, ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad bila sebelum memasuki Ramadan seorang anak tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Seorang istri, ya, atau tidak bermaaf-maafan antar suami istri. Ya. Yang punya istri. Ya, jangan maaf-maafan pada istri tetangga. Bukan saya loh, ya. Kemudian yang ketiga, tidak bermaaf-maafan dengan saudara atau orang sekitar. Ya. Nah, ini dicari hadisnya tidak ada.
Ya, tidak ada hadisnya. Jadi bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadan tidak ada hadisnya. Tapi kemudian kan bisa nggak pakai logika? Ya bisa saja. Ya, supaya tadi bersih lahir, ini bersih batin. Karena energi memang cukup banyak terkuras apabila kita ini mikirin orang lain. Ya, mikirin kesalahan orang lain. Padahal dia sendiri tidak pernah mikirin kita. Jadi kan eman-eman. Nah, itu biasanya banyak terkuras. Karena coba ya, dalam psikologi ya, bekerja itu memang capek. Tapi yang lebih capek kalau pikiran, capek pikiran. Nah, makanya dia kemudian mengatakan, ya sudah, supaya puasanya berjalan enak, suci lahir dan batin, kemudian diampuni dosa-dosanya, ya sekalian harus diselesaikan dengan dosa dengan sesama. Jadi itu aja sebenarnya. Nah, tapi memang sih ada hadis yang bunyinya itu doa malaikat Jibril juga yang diamini 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi isinya beda. Isinya beda. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, sami'na katakul amin salasa marrah. Wahai Rasulullah, saya atau kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Nah, kemudian Nabi SAW bilang, oh waktu itu Jibril datang ketika saya menaiki anak tangga pertama. Kemudian Jibril itu bilang begini, berdoa, Syakia abdun adroka Ramadan fansalaha minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang dia menjumpai Ramadan, tapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beroleh ampunan di dalamnya. Coba ya, bulan ini Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi, mau disongsong atau tidak disongsong, dia tetap akan hadir. Sama dengan kematian. Kematian pasti datang, mau disongsong atau tidak. Nah, tapi kan yang paling bagus adalah kalau kita siapkan diri kita, ya. Nah, jangan sampai Ramadan yang bulan penuh ampunan ini justru kita tidak dapatkan ampunan itu. Seperti bonus lah, ya. Nah, tidak mendapatkan ampunan itu celaka, kata malaikat Jibril pembawa wahyu. Amin. Ya. Nah, bukankah Ramadan itu dikatakan oleh Nabi SAW, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa sebelumnya. Tapi ada catatannya sih. Ya, imanan wa ihtisaban, dilakukan dengan penuh iman. Wes percaya. Ya, percaya sama Nabi, percaya sama Islam, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sang Khalik, dia tidak akan mungkin melakukan atau memberikan, membuat syariat ya yang memadoroti makhluknya, yang menyusahkan, yang menyengsarakan, yang menyakiti makhluknya. Pasti untuk memelihara hidup manusia. Kita pahami. Jadi hanya dengan iman. Nah, terus orang yang seperti itu sampai tidak mendapatkan ampunan, apakah dia berpuasa? Jangan-jangan tidak. Atau kalau misalnya berpuasa, nanti seperti dikatakan Nabi SAW yang lain, di hadis yang lain, begitu banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak ada yang didapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ya. Nah, jadi maksimalkan persiapan kita, ya, untuk menghadapi Ramadan. Ya. Nah, yang ada tuntunannya itu justru adalah melunasi utang puasa. Ya, nggak usah di jawil tuh, lunasi utang tuh. Lunasi utang puasa, ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada sahabat atau istri Nabi SAW yang saya baca mereka menunda pelaksanaan hutangnya sampai masuk Ramadan berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian apalagi
puasa Sya'ban, memperbanyak puasa Sya'ban. Ya, artinya kalau misalnya kita lihat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha qalat, saya potong di akhirnya saja, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak puasanya, melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Atau wa fi lafdin akhar, pada lafal yang lain, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa 1 bulan. Saya tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak selain bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban seakan-akan, nanti ada yang seakan-akan beliau itu berpuasa full 1 bulan. Tidak berpuasa full sih, karena di dalam hadis yang lain, nanti redaksi yang lain dikatakan illa Ramadan, kecuali Ramadan sana full. Ya, tapi kalau Sya'ban itu tidak full. Ya. Nah, itu sunnah, ya. Tapi untuk apa? Ya, untuk persiapan supaya tidak kaget. Ya, jadi persiapan dan sekaligus karena memang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun yang mengatakan ya pada pertengahan pertengahan Sya'ban tidak usah berpuasa, ya fala tasumu idzan tasofa Sya'ban fala tasumu, itu hadisnya kontroversial. Ada yang mengatakan sahih, At-Tirmizi mengatakan hasan sahih, Al-Albani mengatakan sahih, tetapi Ahmad, Abu Zur'ah, Abdurrahman bin Mahdi Al-Asram itu mengatakan ini hadisnya mungkar. Ya, mungkar karena apa? Ada periwayat yang namanya Al-Ala bin Abdurrahman. Ya, ini orangnya bukan orang yang kuat, kata Abu Hatim. Nah, cuma masalahnya Al-Ala ini dipakai juga oleh Muslim. Jadi harus dilihat lagi hadisnya. Ya. Nah, kenapa saya katakan secara matan juga bermasalah nanti, karena dia nanti akan bertabrakan hadis muttafaqun alaih. Kalau hadis ini kan tadi hadisnya riwayat At-Tirmidzi itu, ya. Tapi kalau muttafaqun alaih mengatakan la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin au yaumain. Janganlah mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa, kecuali ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa. Jadi gitu, misalnya kalau biasa Daud, besok kan tanggal 23 ya, puasa kita. Ya, sama ya puasa. Biasanya Daud, misalnya Senin Daud, Selasanya tidak puasa. Kemudian Rabunya berpuasa lagi. Padahal Kamis sudah masuk 1 Ramadan. Maka kata Nabi SAW, ya berpuasa saja bagi orang yang sudah terbiasa. Nah, di hadis yang lain nanti dikatakan begini, Nabi SAW menyambungkan. Iya, menyambungkan antara Sya'ban dengan Ramadan. Ya, dalam hadis yang lain. Padahal ini ada hadis yang melarang untuk disambungkan. Lah kenapa Nabi SAW menyambungkan? Karena sudah biasa. Itu jawabannya. Bagi yang tidak biasa, ya dipisah sajalah. Ya, karena Nabi SAW sudah biasa, jadi terlihat nyambung gitu. Ya, nah itu kira-kira. Nah nanti ada juga tentang sholat taraweh. Qiyamu Ramadan, ya, ada nanti juga tentang takbiran. Nah, karena judulnya tanya jawab, tanya jawabnya lebih banyak.